Oke, sekarang lo lagi mencari tripod yang bener-bener berguna banget, fiturnya lengkap, dan juga pastinya ini fluid head. Ini termurah, harganya bener-bener murah banget. Cuman 200 ribu lo bisa dapet tripod yang bener-bener fiturnya lengkap parah. Cek video sampai habis, ini bakal menjadi jawaban lo. Let's go. Yo, hai internet, welcome to MCPW Tech. Dan kenalin gue Rin. Kali ini gue bakal mencoba nih ya suatu atau sebuah tripod dari Takara, yaitu Artemis 203. Yang ini bener-bener fiturnya tuh cukup lengkap. Dan pastinya ini udah fluid head dan harganya cuma 200 ribuan. Dan ini versi Artemis 203. Oke, nah lo bisa lihat sini ada fluid head nih, ada tulisan fluid head. Dan lo tahu ini tuh ada beberapa sih kalau Artemis ya. Di atasnya Artemis ada dua berapa gitu, 200 berapa. Dan itu tuh lebih mahal, sekitar puluhan ribu, sekitar 30-an ribu. Dan itu harganya sekitar 250 atau 260. Kalau ini tuh udah ada di 220 ribu. Dan ini bener-bener menurut gue dengan tripod yang dapat fluid head itu sangat-sangat murah. Dan bener-bener iya, bisa dibilang itu termurah sih untuk sekarang ya. Ini dia Takara Artemis 203. Mari kita unboxing aja. Dan juga di sini udah tersedia holder HP terintegrasi. Jadi lo nggak mesti lagi membutuhkan holder buat HP lo, nggak butuhin lagi karena ini udah ada di dalamnya. Terus spesifikasinya menggunakan screw atau skrupnya itu 1/4 dan bagiannya itu kakinya itu ada 3 bagian. Terus tinggi maksimalnya 1450 mm. Jadi ini sekitar ya 145 cm lah ya. Terus ini beratnya 1,1 kilo dan beban maksimalnya berada di 5 kg. By the way, Takara sendiri itu memiliki banyak versi. Ada yang 600-an harganya sampai yang sejutaan range harganya. Dan terus di atasnya lagi gue nggak terlalu tahu ya. Tapi kalau untuk range harga paling bawah itu emang berada di harga 100-an hingga mungkin 200 sampai 300 ribuan. Kalau lo pengen lebih bagus lagi untuk mid range dari Takara itu ada berada di 600 ribuan gitu ya. Jadi kalau misalnya lo sekarang mencoba nih tripod yang murah pakai ini, tapi kalau yang mid-nya langsung aja ambil yang 400 atau 600 ribuan. Gue juga nggak terlalu tahu, tapi setahu gue harganya kalau dari si brand Takara itu segitu harganya. Jadi Takara sendiri memiliki beberapa range harga dan itu bener-bener harganya itu tipis-tipis, nggak terlalu jauh. So kita langsung aja coba si Artemis 203 ini. Kita buka dari bawah ya. Dan apakah yang kita dapatkan? Oke, ini doang ya. Bentar, ini kotaknya gue taruh di bawah dulu. Dan oh, kotaknya cukup, kotak apa sih, tasnya ini cukup luar biasa banget. Itu berbeda sama yang versi sekarang gue pakai, itu juga Takara by the way, itu versi Eco 193A. Dan ini harganya di bawah si Artemis ini. Dan ini belum fluid head, mungkin nanti gue jelasin tentang perbedaan fluid head sama yang tripod biasa. Oke, dan kita buka. Ini beda ya tasnya, kalau tas yang lama itu, bentar gue ambil dulu. Nah ini adalah versi yang tas lama, jadi dibukanya gini doang. Terus ya ini ada yang patah sih sebetulnya, kayak gini. Ini sebetulnya ada yang patah, ini buat lehernya, nanti gue jelasin juga. Emang rawan banget sih kalau untuk build quality. Dengan harga tripod 200 sampai 300 ribuan sih emang nggak terlalu wah gitu ya. Dan kayak gini, kalau versi yang lama ini pun nggak ada terintegrasi sama holder buat HP. Dan ini tuh yang punya gue pakai sekarang itu kan versi 193A. Yang versi kedua, yang versi sekarang itu udah ada holder HP-nya. Jadi emang Takara sendiri bikin itu lebih bagus, tapi harganya tetap sama. Memang the best sih Takara buat ngasih tripod dengan range harga nggak terlalu tinggi gitu. Emang Takara selalu sih ngasih fitur-fitur yang lengkap, tapi ya itu tadi pengorbanannya berada di build quality. Dan ini dia si tasnya, itu bukanya kayak gini. Cukup impresi ini buat tasnya. Jadi kita ngeluarinnya cukup mudah ya. Jadi gini, kayak gini. Dan itu tuh bukanya sini. Kalau biasanya tas tripod kan cuman bagian ujungnya doang. Kalau ini sampai segini, sampai separuh gitu ya. Terus kita dapet, oke, ada yang jatuh, bentar. Ini jatuh. Oh iya, ini cukup. Ini lebih gede sih daripada 193A ya. Ini lebih gede. Si apa sih namanya nih? Si mounting mungkin bisa dibilang ya, mountingnya ke tripod itu cukup lebih gede gitunya, platnya. Dan itu udah karet juga, udah aman banget, nggak kegeser-geser. Terus kita dapet diplastikin dan udah banyak lecet-lecetnya. Emang kalau gue kalau build quality dari brand Takara dengan range harga yang di bawah 300 ribu, emang gue nggak terlalu berekspektasi memang. Tapi untuk fitur dari Takara sendiri, dari dulu gue tahu fiturnya cukup lengkap. Tapi kalau build quality ya itulah ya. Nah
Lo bisa dengar sendiri. Oke, ini fluid head apakah? Bentar, kita coba kendorin dulu. Oh ya, ini fluid head. Dan kalau lo tahu, bentar, ini kok ada goyang-goyang gitu ya? Oke, bentar, sepertinya di lehernya itu ada masalah. Terus kalau lo tahu fluid head itu bedanya sesimpel kalau fluid head itu dikasih beban sebetulnya. Jadi ininya tuh lebih, nah ada beban ini. Kalau misal tripod biasa, kalau lo ini pun even gue nih, ini kan udah diapain banget ya, dikendorin banget, tetap ada bebannya gitu. Kalau tripod biasa itu bebannya tuh nggak ada. Jadi kalau lo geser tuh geser banget gitu, keputer. Nanti gue kasih footage juga. Jadi bedanya di situ sih. Kalau misalnya untuk video atau b-roll itu lebih enak pakai fluid head. Kalau kebutuhan lo biasa fotografi nggak mesti pakai fluid head karena ya tripod itu basically buat steady gitu loh kan, buat tetap aja gitu. Dan kalau lo pakai fluid head ini lebih ke lo bikin b-roll, lo lebih bikin sesuatu hal yang panning segala macem. Jadi lo menggunakan ini buat teknik-teknik videografi. Kalau misalnya lo membutuhkan cuman buat foto atau bikin time lapse, kayaknya tripod biasa sih udah cukup, nggak mesti ada fluid headnya. So ini dia si Artemis 203. Dan ini sih buat lebarinnya. Ini leher buat lebarinnya nggak terlalu tinggi. Biasanya kalau tripod lain sampai sini, berarti ini nggak terlalu gede. Gimana sih? Nah, nih nggak terlalu gede itunya. Bisa kalau tripod lain tuh bisa ngangkang banget gitu ya. Terus dia ada hooknya di sini. Ini buat lebih dikasih beban biasanya kalau misalnya kita mau pakai gitu ya. Kasih beban di bawahnya. Terus ini ada 3 kakinya katanya. Oh, ini lebih gede ya. Oh iya. Jadi besinya lebih gede tapi nggak terlalu berisi. Dengeran gak sih bahannya? Jadi nggak terlalu berisi. Ini udah aluminium juga. Si Takara sendiri emang gitu sih. Dia tuh bagus gitu, kayak engsel-engselnya gitu, nggak terlalu bobel gitu ya. Tapi build quality-nya emang dari dulu nggak terlalu bagus. By the way kan ini udah gua buka semua ya kakinya ya. Nah ini kan, ini bentar-bentar. Gue juga lupa jelasin kok. Jadi di setiap sisinya itu udah ada kayak karetnya gitu ya. Jadi bisa diatur-atur 360 derajat gitu. Ya setidaknya dia bisa kita atur lah kalau misalnya di bawah nggak rata. Di sini ada fiturnya yaitu ada water pass-nya. Terus di sampingnya itu juga ada water pass-nya. Ini water pass buat horizontal. Jadi biar nggak miring-miring segala macem. Nah kalau untuk bagian kendali di tangannya ini cukup gede juga ya. Gue kira ini kecil, ternyata ini cukup besar juga. Nah gue biasanya make kalau tripod itu diginiin. Gue nggak tahu kenapa, emang bawaan dari dulu kalau misalnya bagian videografi itu selalu giniin, lebih stabil aja kayak ketimbang dipegang gitu. Karena juga ini nggak ada gripnya dari karet gitu ya, jadi cukup licin sih kalau lo pakai ini buat bikin video segala macem gitu ya. Tapi overall sih ini udah bagus banget. Terus gue bakal bahas, untuk di bagian ini holder yang terintegrasi di dalam nih lo bisa lihat ya, ini udah ada nih tuh. Bentar, kita kunci dulu. Nah, biar nggak geser-geser. Dan ini nggak cukup luas ya, mungkin 5 inch masih masuk. Kita coba dulu ya, gue ambil HP bentar. Nah, sekarang ini udah ada HP, coba kita masukin ya. Cukup kuat sih ini holdernya. Tapi ya tuh, goyang-goyang ya, karena nggak dikasih beban. Biasanya kalau pakai tripod itu enak banget kalau dikasih beban. Nah, kayak gini jadinya. Ini bener-bener asik banget, enak banget. Karena lo nggak butuh lagi holder segala macam, karena ini udah terintegrasi. Walaupun holder nggak terlalu mahal ya, di bawah 10.000 udah dapet juga. Terus ini ya yang istimewanya tuh karena ini fluid head gitu ya. Mungkin gue kasih beberapa footage. Apakah kelihatan hasilnya kalau ini fluid ya? Silahkan lo nilai sendiri. Langsung masuk ke lehernya ini. Tuasnya di sini. Nah ini ya. Agak sulit memang. Dan tadi gue rasain ini ketika lo goyang-goyang sini, ini kan goyang nih ya. Ini nggak fluid, bentar gue turunin dikit. Nah ini ya, kan goyang nih. Nih, lo bisa lihat nih. Tuh goyang, tuh kelihatan kan? Goyang ya, kelihatannya. Caranya adalah menghilangkan goyangnya itu dikunci. Dikunci bagian lehernya ini. Kan ini kan nggak bisa goyang, nggak bisa naik lagi nih. Nah, baru dia fluid. Nah, terus sedikit tips yang gue rasain pertama kali gue nyoba ini ya. Jadi seperti itu dulu aja buat si Takara Artemis 203-nya. Mungkin gue bakal bahas lagi, mungkin tripod-tripod segala macem. Tapi overall ini udah bagus banget buat quality-nya, terasa keren, kokoh banget. Terus apalagi ya, nggak ada kurang sih dari si Artemis 203 ini, bener-bener lengkap banget. Terus ininya plate-nya udah, mountingnya juga udah padet ya, kokoh juga. Terus nggak ada lagi sih permasalahannya, tapi memang untuk di build quality sih tuh goyang ya. Kalau lo dorong ke bawah kok enggak kok ya. Jadi dikasih beban aja di hooknya, udah ada tersedia, udah includes
dan segala macam udah ada. Jadi lo bisa lihat di tadi ya b-roll-b-rollnya segala macam seperti apa. Terus ya udah sih pembahasan kali ini ya. Terus kalau lo mau bikin video vertikal juga bisa di sini layarnya. Nah, oke, bisa gitu ya. Jadi seperti ini dulu aja videonya dari gua. Nah tuh ya, mungkin ini sulit banget buat menjelasin ke lu semua karena gue kerja sendiri, jadi nggak bisa syutingnya bener-bener ganti-ganti arah, ganti-ganti kamera gitu ya, ganti-ganti angle nggak bisa. So yeah, thanks for watching this video until the end. See ya guys, dadah. Ini udah kokoh banget, mantap banget, walaupun quality-nya kurang. So thanks guys, see ya guys, dadah.